Assalamualaikum, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kegiatan rutin yang biasa kita lakukan di akhir semester ialah melakukan pembagian rapor dengan mengundang orang tua siswa. Pada kegiatan ini, guru melaporkan hasil belajar siswa langsung kepada orang tua. Jika kita telisik lebih dalam lagi, ada satu proses yang terlupa dari kebiasaan kita dalam pembagian rapor ini, yakni minimnya keterlibatan siswa dalam proses pelaporan belajar. Siswa merupakan pelaku utama dari proses belajar. Sudah sepatutnya kita memberi ruang yang cukup kepada siswa untuk menyampaikan langsung progres belajarnya kepada orang tua. Melalui pelaporan belajar ini, siswa memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi secara komprehensif terhadap proses pembelajaran yang ia lalui selama 1 semester. Dengan kegiatan pelaporan belajar oleh siswa ini, orang tua pun dapat memberikan makna yang lebih luas dari keberhasilan belajar siswa yang tidak hanya sebatas pada nilai-nilai yang terdapat dalam rapor hasil belajar. Hai siswa 10 IPA 4, ini adalah persiapan menuju pelaporan belajar. Oke, siswa kelas 10 IPA 4 diharapkan masuk ke dalam ruangan. Ada sesuatu yang agak berbeda dari pelaporan belajar di semester genap ini. Siswa tidak hanya menyampaikan apa yang mereka rasakan dalam proses pembelajaran kepada orang tua, tapi mereka ingin mengungkapkan rasa sayang dan rasa syukur telah memiliki orang tua yang selalu mensupport mereka dalam bentuk pertunjukan sederhana. Beberapa siswa menginisiasi untuk mengubah beberapa lirik lagu agar menyesuaikan pesan yang mereka ingin sampaikan kepada orang tua. Dan ini inisiatif yang cukup jempol. Nah, untuk siswa yang bisa berpuisi, dia pun menampilkan puisi. Kolaborasi dan kreativitas siswa terlihat dalam proses persiapan menuju pelaporan belajar ini. Good job 10 IPA 4. Tidak sabar menunggu hari penampilan mereka. Sampai jumpa besok. Pada penilaian akhir semester tahun pelajaran 2022-2023 ini. Saya dan siswa kelas 10 IPA 4 telah mencoba memulai pelaporan belajar di semester ganjil yang lalu. Tantangan yang kami hadapi saat pelaporan belajar oleh siswa kepada orang tua ialah masih ada siswa yang malu, takut, bahkan segan untuk memulai percakapan dengan orang tuanya. Bahkan ada yang masih ragu untuk menyampaikan bagaimana progres belajar mereka terhadap orang tuanya. Oleh sebab itu, kami perlu hadir untuk merubah persepsi siswa betapa penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Bukti rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari siswa-siswi harus hebat, permata hatiku. Terima kasih bentakan kecilmu, katakan hatiku lebih keras dari itu dunia. Karena hakimimu untuk diriku menjadi tak penuh kasih sayang. Terima kasih ayah, hingga ibu untuk berguna. Bagai mentari bersinar, kau tegar sebagai baja. Meski badai menerjang, tetap penuh daya juang. Terima kasih Tuhan, kau beri ibu dan ayah dengan cinta besarkanmu. Tolonglah aku Tuhan, bahagiakan mereka dengan hormat dan batinku. Harus kuat, harus hebat, permata hatimu. Terdapat 3 cara pelaporan belajar oleh siswa. Saya memilih kegiatan diskusi dan konferensi. Hal ini menyesuaikan dengan keadaan siswa dan kebiasaan warga di sekitar sekolah.
Bukan hal yang mudah untuk membuat siswa berani dan mau melakukan pelaporan belajar di depan orang tuanya. Begitu pula bagi orang tua siswa. Ini merupakan hal yang pertama bagi mereka. Adapun tahapan yang saya lalui untuk memulai kegiatan pelaporan belajar ini adalah: yang pertama, saya memulai mengajak siswa melakukan kegiatan refleksi mengenai progres belajar mereka selama semester genap. Yang kedua, saya membuka ruang diskusi mengenai perencanaan kegiatan pelaporan pada semester genap ini. Pada langkah kedua ini, saya memberikan ruang kepada siswa untuk merancang sesuatu yang berbeda dari pelaporan yang kami lakukan di semester ganjil yang lalu. Adapun langkah ketiga ialah memberikan inspirasi agar siswa termotivasi merancang kegiatan pelaporan belajar kepada orang tuanya. Tahapan yang keempat, memberikan tanggung jawab kepada tiap siswa dan dipimpin oleh ketua kelas agar kegiatan pelaporan belajar berjalan dengan baik. Yang kelima, kami melakukan gladi bersih agar proses pelaporan berjalan dengan lancar. Tahapan yang keenam, saya membuat surat undangan untuk orang tua siswa. Yang ketujuh, membimbing siswa menyelesaikan perencanaan yang telah disusun. Saya ingin memberi acungan jempol kepada siswa 10 IPA 4 yang telah berani keluar dari zona nyamannya untuk mulai dan tampil dalam proses pelaporan belajar di semester genap ini. Setelah proses pelaporan belajar terlihat apa yang ditakutkan siswa dalam proses pelaporan belajar ini tidak terjadi. Orang tua justru memberikan respon yang positif terhadap apa yang telah diupayakan oleh siswa ini. Mereka berproses melawan ketakutannya dan akhirnya mendapat respon yang mereka inginkan. Awalnya siswa merasa malu dan takut untuk menyampaikan apa yang ia rasakan selama proses belajar kepada orang tuanya. Mereka takut mendapatkan apresiasi yang datar atau tidak ada senyuman dari orang tuanya. Karena jauh di dalam hati siswa-siswa ini, mereka rindu akan apresiasi-apresiasi positif terutama dari orang tua. Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama untuk terus memberikan afirmasi-afirmasi positif agar siswa memiliki citra diri yang positif. Bangga karena bisa nampil yang terbaik di depan orang tua. Deg-degan sih. Kayak mana nilainya nih? Kayak mana nilainya? Aman-aman, jadilah. Yang penting naik kelas. Semangat ya di kelas 11 ya. Ya, makasih. Ya rasanya senang, terharu. Ya semoga kelas 2 besok bisa ditingkatkan lagi belajarnya. Ya bersyukurlah anaknya sudah naik kelas gitulah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Senang sekali, alhamdulillah. Terharu ya Bu. Itu gimana harapannya untuk anak-anak? Ya mudah-mudahan ini ya panjang umur, dikasih sehat selamat, yang sukses belajar yo. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kegiatan pelaporan belajar merupakan satu hal yang sudah sepatutnya kita budayakan. Melalui kegiatan pelaporan belajar ini akan terbentuk satu jembatan antara siswa dan orang tua siswa untuk saling memahami satu sama lain. Mereka lebih memahami apa yang terlalui oleh siswa dalam proses belajar, apa saja yang ia sukai, dan apa saja hambatan dan bagaimana cara siswa menyelesaikan berbagai hambatan yang ia temui dalam proses belajar. Bapak Ibu guru hebat, mari kita terus bersama-sama berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran demi terwujudnya pendidikan yang lebih berpusat kepada siswa. Bergerak, tergerak, menggerakkan untuk Indonesia yang lebih maju. Salam bahagia.